Tawasul dulu. Tawasul. Lahumul Fatihah. Dimulai Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaidu, faidah. Al-faidatu al-ula takarroru wurudiha dihil ayati fimawatina minal qur'ani wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Faidah yang pertama, pengulangan ayat ini pada beberapa tempat di Al-Qur'an, yaitu ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Qala Abu Hayyan wala ta'ti al-jumlatu illa aqibartika bi maksiatin fataji'u mutadamminatan wa'idan wa mu'lamatan Wa mu'limatan ya. Wa mu'limatan. Tadi kan mutadamminatan, terus atofnya wa mu'limatan. Wa mu'limatan annallaha layat ruku amrohum sudan. Mengenai pengulangan ayat tersebut, Abu Hayyan berkata bahwa jumlah tersebut tidak ada kecuali sesudah dilakukannya maksiat. Maka jumlah tersebut mengandung ancaman dan memberitahukan bahwa Allah tidak meninggalkan urusan mereka secara percuma. Ya. Jadi itu wala ta'ti al-jumlatu illa akibartika bimaksiatin. Bisa diartikan begini nanti. Jumlah itu datang setelah itu. Jadi la dan illanya dibuang. Kalau yang nggak begitu paham lah kira-kira gitu, kalau mau menggunakan la dan illa itu agak ribet, ya nggak apa-apa. Nanti ketika mau memahaminya itu la dan illanya itu dibuang. Jadi jumlah itu wa mallahu bighafilin itu datang setelah perbuatan mengerjakan maksiat. Oke, terus Asaniyatu qala Ibnu Abbasin innan nasoro kana idza wulida li ahadihim waladun fa'ata alaihi sab'ata ayyamin kan sabahu fa'utiya alaihi. Fa'utiya alaihi sab'ata ayyamin sabahuhu fimain lahum. Faidah yang kedua, Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang Nasrani dulu ketika lahir seorang bayi dari mereka, maka bayi tersebut dicelupkan pada air selama 7 hari. Itu maksudnya fa'utiya alaihi sab'atu ayamin. Bayi itu baru umur 7 hari gitu. Jadi ketika baru umur 7 hari, sobawuhu fi ma'in. Nah, itu. Kemudian ketika bayi tersebut berumur 7 hari, maka mereka menyelupkannya pada air.
Qalu lahu al-ma'mudiyah. Al-Ma'di. Yuqalu lahu al-ma'mudi liyutahhiruhu bidzalika. Hmm. Itu Kemudian Al-Ma'mudi kayak istilah aja sih Al-Ma'mudi gitu ya. Ini proses ini apa? Pembaptisan. Pembaptisan seseorang itu untuk menjadi Kristen. Itu jadi ketika anak lahir seorang anak dari kalangan Nasrani itu, ketika sudah berumur 7 hari, itu dicelupkan di air, gitu. nggih, Terus wayakuluna, fayaquluna hadza tahurun hadza tahuru makanil khitani fa idza fa'alu dzalika soro nasroniyan haqqon fa anzalallahu hadhil ayata. Dan mereka mengatakan bahwa bayi ini telah suci tempat khitannya. Maka ketika mereka melakukan ritual tersebut, bayi tersebut menjadi Nasrani sejati. ya. Jadi Kemudian kayak semisal Islam itu kayak syahadat lah gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam Nasrani kan ada istilahnya dibaptis gitu kan. Nah, jadi ketika anak itu sudah berumur 7 bulan, 7 bulan, 7 hari, maka itu dibaptis dengan dicelupkan ke air gitu. Sobahu fima illahu. Suaraku jelas ya, nggak ada musiknya ya. Jelas Ustaz. Oke, soalnya saya di kelas ini nemenin Walid yang ini yang Zoom pakai Zoom kan sekarang di kelas. Oh. Oke, terus. kemudian Allah menurunkan ayat ini. Asali satu karena ahlul kitabi yaqra'una taurata bil ibroniyati wa yufassirunaha bil arabiyati li ahlil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina rawahul Bukhari. Faidah yang ketiga, bahwa dulu ahli kitab membaca Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan mereka mentafsirinya dengan bahasa Arab agar difahami untuk orang Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Dan katakanlah kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Rawahul Terus Bukhari. Al-Munasabatu, bukan. Jelaskan yang ketiga itu. berarti Ya, yang ketiga dijelas. ahli kitab atau kalangan Yahudi ya Ustaz, yang Eh, membaca Taurat. terus Orang-orang Yahudi itu membaca Taurat benarnya kan bahasanya Ibrani. Tapi ketika menjelaskan ke orang Islam mereka pakai bahasa Arab. Nah, maka Rasulullah kemudian bersabda jangan membenarkan orang Yahudi. Mungkin kan bisa jadi penafsirannya diselewengkan atau bagaimana. Maksudnya bukan ya. sesuai. Nggak paham saya Ustaz. Jadi kan terkait Israiliyat Rasulullah itu di bukunya siapa ya? Bukunya Pak Ulin itu beliau menjelaskan sikap Rasulullah terhadap Israiliyat. Nah, di di beda apa? Awal-awal di awal-awal itu Rasulullah tuh melarang
untuk menggunakan penafsiran dengan Israiliyat. Kenapa? Eh, agar Al-Quran itu tidak tercampur, takut khawatir tercampur. Nah, namun kemudian apalagi itu Israiliyat yang berkaitan dengan ayat-ayat akidah, ayat-ayat hukum, maka itu jelas ditolak. Namun ketika Israiliyat itu berkaitan dengan kisah, maka ini sikapnya la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Nah, kenapa kemudian Israiliyat itu muncul? Karena pertama ada berapa alasan sih yang kenapa Israiliyat itu bisa muncul dalam tafsir? Karena waktu itu para sahabat semangat untuk mencari tahu tentang tafsir ayat Al-Quran gitu, terutama ayat-ayat kisah. Nah, dari itu kemudian muncul Israiliyat dalam penafsiran dan para ulama setelahnya itu banyak yang mengkritisi tuh, terutama dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum tuh. Kemudian Israiliyat ini yang sampai menyalahi syariat itu kemudian dalam tafsir kita dengar dengan kita kenal dengan dakhil itu kan. Biasanya Israiliyat boleh-boleh saja. Ini sih, ya, sikap Rasulullah kan begini, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Karena bisa jadi memang benar dan bisa jadi salah. Nah, dan juga kenapa kemudian em, apa Israiliyat itu kemudian bisa muncul juga karena adanya interaksi orang-orang Arab dengan orang-orang orang-orang ahli kitab, baik dari ketika dalam perdagangan, dalam ya agama bisa juga begitu kan. Jadi kan dulu Madinah itu kan menjadi Madinah Tijariyah, ada juga Madinah Diniyah. Itu. Nah, dari itu kemudian ada persinggungan antara orang-orang Arab dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab saat itu. Tuh. Di samping juga ada himmah para sahabat yang pengen tahu lebih jauh perihal kisah semisal. Nah, gitu. Itu sekilas tentang Israiliyat ya. Ya, silahkan lanjutkan. Lanjutkan lagi. Jadi itu hadis Gimana? tentang larangan Israiliyat ya Ustaz. Israiliyat itu ya. Gimana? Gimana? Gimana dari? Berarti ini hadis ini yang melarang Israiliyat ya Ustaz. Eh, Betul loh. ini yang kalau nggak salah ya, nggak salah ingat saya nanti saya lihat lagi. Ini sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang sikap Rasulullah terhadap Israiliyat setelah beliau melarang ya. Kan di awal-awal Rasulullah itu melarang penggunaan Israiliyat di awal banget itu juga karena saat itu kan juga pembentukan akidah umat. Lah kok tiba-tiba mau ada Israiliyat, makanya dilarang. Nah, akhir-akhir beliau menggunakan ini la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Ini kalau dalam Musul Masail itu mauquf ya itulah di ya maskutun anhu. Nah, jadi ya biarkan aja gitu. Nah, itu. Tapi kalau dalam kaitannya dengan ayat-ayat hukum, ayat-ayat akidah, itu biasanya dia para ulama sepakat untuk tidak menggunakan Israiliyat itu. Oke. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi ila wa mallahu bighafilin amma ya'maluna. Bentar. Ayat. Semen pakai headset ya? Iya Ustaz. Enggak, soalnya kayak enggak kayak putus-putus gitu. Coba pakai coba tanpa headset dulu nanti kalau enak berarti dari headsetnya bermasalah. Coba tanpa headset dulu. Sila, Coba. sila. Nah, Buatan kalau zaman headset.
Kalau gini Jelas, jelas, Bu? jelas Malam. ini. Oh, nggih, pon. Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi ila wa mallahu bighafilin amma ya'malun min ayatin 144 ila nihayati ayatin 145. Al-munasabatu za'amal yahudu wan nasoro anna ibrahima wal anbiya'a ma'ahu kanu yahudan wa nasoro wa qad kanat qiblatul anbiya'i baital muqaddasi wa kana sholatullahi alaihi wa huwa bimakkata yastaqbilu baital muqaddasi falamma umiro sallallahu alaihi wasallam bitawajjuhi ilal ka'bati al musyarrafati ta'ana al yahudu fi risalatihi wattakhadhu dalika dari atan tinaili minal islami. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Korelasi ayat. Orang Yahudi dan Nasrani mengira bahwa Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lain yang bersama mereka adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Dan kiblat para nabi tersebut adalah Baitul Muqaddas. Sedangkan Nabi Muhammad, beliau ada di Makkah dan juga menghadap Baitul Muqaddas. Maka ketika Nabi memerintahkan untuk Diperintah ya, umiro. maka ketika Nabi diperintah untuk menghadap ke Ka'bah yang dimuliakan, orang-orang Yahudi mencela perihal terutusnya Nabi. Ya, maksudnya gini. To'ana ketika bertemu dengan fi itu bermakna menghujat dan atau memfitnah sama ya. Jadi ketika Rasulullah itu diperintahkan untuk eh, menghadap ke Ka'bah, to'ana yahudu fi risalatihi. Orang-orang Yahudi itu kemudian menghujat risalah kenabiannya beliau, kenabiannya Nabi Muhammad begitu. Terus matakhadhu dzalika. Dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai alasan palsu untuk membenci agama Islam. Ya, nalah min. Nah, ini ada ini juga ya. Dari itu alasan. Nala min. Nala aslinya kan memperoleh aslinya kan. Nah, ketika bertemu dengan min, itu artinya berubah. Berubah menjadi mencaci. Nah, ini kan tadi saya memang agak agak kebingungan. Ini maksudnya alasan untuk menerima Islam, memperoleh Islam. Tapi ketika di kamus ternyata ada nalah min. Nah, dari atan dinaili minal islami dan mereka menjadikan pengalihan kiblat itu sebagai alasan untuk mencaci Islam. Tuh. Oke, terus lanjut. Faqalu laqad ishtaqo Muhammadun ila maulidihi wa an qaribin yarji'u ila dini qaumihi. Dan mereka berkata, sungguh Muhammad merindukan tempat kampung halamannya dan dari kerabat yang kembali memeluk agama kaumnya. Nah, gimana? Aqadistaqo Muhammadun ila maulidihi wa an qaribin yarji'u ila dini qaumihi. Gimana? Oh, dan sebentar lagi gitu, Sat. Nah, betul. Makanya tadi saya juga nggak Iya, kalau di kitab saya ini saya kan pakai kitab yang Darul Asriyah, Maktabah Asriyah. Itu emang ada beberapa perbedaan ya. Wa an qarib, nah ini kan laqad ishtaqo Muhammadin al maulidihi qoma wa an qaribin yarji'u ila dini qaumi.
Jadi ada komanya. Tapi memang lebih lebih pas ya. Wa an qaribin yarji'u ila dini qaumihi. Sebentar lagi ya dia akan kembali ke agama agama kaumnya apa? Ya menyembah berhala itu. Dan nanti. Nggih. Oke, terus Fa akhbarallahu rasulahul karima bima sayaquluhu sufaha'u walaqanahu al-hujjata ad-damigota liyarudda alaihim. Maka Allah memberitahukan kepada Rasulullah yang mulia apa yang akan dikatakan oleh orang-orang bodoh, dan Allah mengajarkan beliau hujjah yang dalam untuk menolak apa yang mereka katakan. ya. Hujjah damirah itu bisa diartikan dengan alasan yang tak terbantahkan. Itu mute. Pakai mic-nya bilang. Eh, soalnya beliau ke mute. Sampaikan pakai mic. Suaranya. Bentar tunggu ya. Oke, terus lanjut. Wa yuwattinu nafsahu ala tahammulil adza minhum inda mufajaatil makruhi. Dan Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menanggung penderitaan dari mereka ketika hal yang dibenci tersebut akan datang tiba-tiba. Terus ya. Wa kana hadal isbaru qabla tahwilil qiblati mu'jizatan lahu alaihi salamu. Dan pemberitahuan ini sebelum pemindahan kiblat merupakan bentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Oke, terus apa? Al-lughatu as-sufaha'u jam'u safihin wa huwa al-jahilu dha'ifur ra'i. Pembahasan kebahasaan. Lafat as-sufaha merupakan bentuk jamak dari lafat safihun yang berarti orang yang bodoh atau lemah gagasannya, Ya, lemah akal. yang lemah akalnya. Oke, terus. Qalilul ma'rifati bil manafi'i wal madori. Dan yang sedikit pengetahuannya terhadap hal-hal yang bermanfaat dan yang mendatangkan madorot. Ya. Wa aslu safihi al-sifatu wariqatu min qawlihim Bentar. taubun Wa, wa aslu safhi ya. wa aslu safhi al-khifatu wariqatu min qawlihim taubun safihun idza kana khafifan nasji. Asal dari kata safhi itu adalah sifah atau yang berarti ringan, dan riqoh yang berarti tipis. Diambil dari perkataan orang Arab taubun safihun, baju yang tipis, ketika baju tersebut tipis tenunannya. Tadi rikoh di mana ya, Pak? Tipis Ustaz. Betul betul. Atau kebalik. Ya. Tapi tadi saya lihat rikoh itu lemah. Oh, lemah. Saya nggak lihat tuh Ustaz. Ya, nggak Kayaknya. apa-apa. Tapi mirip. Ada kemiripan sih. Terus ini pembahasan tentang sufaha ini sudah pernah dibahas dulu di ayat masih awal-awal itu.
ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Itu udah dibahas secara kebahasanya, udah pernah dibahas kemarin. Kameramen, kameramen. Oh, Misalnya kamu tuh join. suara adalah ya dikitnya. Langsung. Lanjut. Qauluhu wallahum sorofa sorofahum. Lafat wallahum atau dia memalingkan mereka. Berarti dia memalingkan mereka. Yuqalu walla anisyai'i wa tawalla anhu ai insorofa. Sebagaimana dikatakan berpaling dari sesuatu Bentar ya, yang bentar ya. berarti Bentar, tunggu. insorofa. Tunggu bentar. Berarti kabel PC. Kabel PC. PC. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kabiratun syaqatun wa saqilatun. Lafat kabiro Eh, loncat banyak ini wallah makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaton. Qala at-Tabariyu al-wasatu fi kalamil arabi al-khiyaru wa qila al-adlu.
lafat wasaton menurut At-Tabari dalam pembicaraan orang Arab berarti al-khiyar atau terbaik dan bisa juga dikatakan adil. Wa aslu hada anna khairal asya'i awsatuha wa annal ghuluwa wa taqsira madmumani. Pengertian wasaton dengan arti tersebut itu berdasar pada hadis bahwa sebaik-baik hal itu adalah yang tengahnya dan bahwa yang berlebihan dan yang kurang itu tercela. Oke, terus Qauluhu aqibaihi tasniyatu aqbin wa huwa muakhkharul. akibin. Akibaihi kan akibin. Oh, iya. Tasniyatu aqibin wa huwa muakhkharul qadami. Lafat aqibaihi adalah bentuk tasniyah dari aqibin atau tumit, yakni akhir ujung dari telapak kaki. Qauluhu kabiratun syaqatun wa saqilatun. Lafat kabiratun berarti sulit dan berat. Oke, terus Qauluhu syabra, asyabru fil lughati ya'ti bimaknal jihati. Lafat syabra atau secara bahasa itu bermakna arah. Kaqauli syairi ta'du bina syabra majdin wa huwa aqidatun. Perempuan itu berlari. wahia ya, kan wahua wahia. Oh iya. Wahia aqidatun. Seorang perempuan berlari ke arah kami dari arah Najat. Dan dia aqidatun itu memakai kalung, tahu Ustaz. Saya ini nggak bisa memastikan ya, kayaknya terbelenggu gitu. Tapi kalau terbelenggu gimana ya? Masa bisa lari ya? Kalau saya Aidatun Ustaz. Sama di punyaku juga Aidatun. Iya, Ustaz. Kalau Aidah apa artinya kan? Kembali kan? Aid kembali. Oh iya, tapi pantas nggak ya? Maksudnya cocok nggak sih, kan? Ada Kalau seorang misal perempuan berlari berlari ke kita, ke kami dari arah Najd, sedangkan dia kembali. Kayak nggak nyambung tapi. atau ta'udu kamu mengira, Mhm. Saya coba cek dulu ya, barangkali ada Iya. ya. Kalau di Abu Hayyan Akidatun. Akidatun kalau yang di ini. Tapi intinya gini lah. Intinya itu eh, untuk memberikan contoh penggunaan shutter yang bermakna bermakna Arah. arah gitu. Allah alam ini akidah apa aidah ya. Tapi intinya itu untuk contoh shutter yang bermakna arah gitu. Kalau di Oke. Google kebanyakan pakai qaf gitu. Ustaz. Iya, sedangkan di Abu Hayyan tuh akidah memang.
Oke. Lanjut aja deh, lanjut aja. Wayati Terus? wayati bimakna nisfi wa minhu al haditsu atau guru syatrul imani. Dan ada pula yang mengartikannya dengan an-nisfu atau sebagian. Dan diantaranya ada pada hadis suci sebagian dari iman. Oke. Terus? Sababun nuzuli tentang sebab turunnya ayat Anil Barroi pola lama kodima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata sholla nahwa baitil muqaddasi sittata asyara syahron au sab'ata asyara syahron. Diriwayatkan dari Al-Barra, beliau berkata, ketika Nabi datang ke Madinah, beliau masih sempat sholat ke arah Baitul Muqaddas selama 16 atau 17 bulan. Ya, ini berarti rawinya ragu ya. Antara 16 dengan 17 gitu. Oke, lanjut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyatawajjaha nahwal ka'bati. Fa anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i al-ayata. Kemudian dan sebenarnya Rasulullah lebih suka menghadap ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat qad nara al-ayah. Faqala asufaha'u minan nasi wa hum al-yahudu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Maka kemudian orang-orang bodoh dari kalangan Yahudi berkata, apa yang memalingkan mereka dari arah kiblat yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya? Terus? Qala ta'ala qulillahil masyriq wal maghrib ila akhiril ayati akhrajahu al-Bukhari. Maka Allah berfirman, katakanlah bagi Allah lah arah timur dan barat sampai akhir ayat. Hadis ditakhrij oleh Imam Bukhari. Oke, asbabun nuzulnya ya. Oke, lanjutkan. Dalam Ustaz, Lanjut, tafsir. at-tafsiru, tapi kalau jarang belajar Ustaz, sebisanya nggih. Ya, At-tafsiru sayaqulu sufaha'u minan nasi ai sayaqulu du'afaul uquli minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tafsir atau penjelasan orang-orang bodoh dari manusia akan berkata, yakni orang-orang yang lemah akalnya dari manusia. Mereka berkata, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang mereka sebelumnya menghadap ke arahnya? Ai ma sorofahum wa hawwalahum anil qiblati allati kanu yusalluna ilaiha wa hiya baitul muqaddasi. Yakni apa penyebab mereka, apa hal yang memalingkan mereka dan merubah mereka dari arah kiblat yang sebelumnya mereka sholat menghadapnya, yaitu Baitul Muqaddas. Qiblatul mursalina min qablihim, yang menjadi kiblat para rasul sebelum mereka. Qul lillahil masyriqu wal maghribu. Maka katakanlah milik Allah lah arah timur dan barat. Ai kullahum ya Muhammadu al jihatu kulluha lillahi lahul masyriqu wal maghribu fa ainama wallaina wujuhana
fahunaka wajhullahi, yakni Fahunaka katakanlah wajhallahi ya. Fahunaka wajhallahi. fahunaka wajhullahi. Ya, terus lanjut. Mboten dados khobar Ustaz, Sepertinya bukan. yakni Lain, terus. Lanjut. yakni katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, seluruh arah itu milik Allah, miliknya arah timur dan barat. Maka kemana saja kalian memalingkan wajah-wajah kalian, maka di sanalah zat Allah. Zat Allah, Ya, Ustaz. ya, zat lah. Itu. Oke, terus lanjut. Yahdi may yasa'u ila suratin mustaqim. Yahdi ibadahu al-mu'minina ila tariqi al-qawimi al-muwas al-musilu al-musili Al-mus. Ya. al-musilu al-musili li sa'adatid daraini, yakni Allah menunjukkan hamba-hambanya yang beriman pada jalan yang lurus yang bisa menyampaikan mereka pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, ai kama hadainakum ilal islami kadzalika ja'alnakum ya ma'syarul mu'minina ummatan adulan siyaron. Maka sebagaimana kami memberi petunjuk kepada kalian pada agama Islam, seperti itu pula kami menjadikan kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi umat yang adil dan umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Ai litashhadu 'alal umami yaumal qiyamati anna rasulahum Tunggu. rusulahum. Bentar. Bentar ya. Nggih, Ustaz. Pik, kembalikan semula, Pik. Oke, lanjut. Ai litashhadu 'alal umami yaumal qiyamati anna rusulahum balaghatuhum. Nggih, Ustaz. Iya, betul. Balaghatuhum wa yashhadu 'alaikumur rasulu annahu balaghakum. Yakni supaya kalian menjadi saksi atas umat pada hari kiamat nanti bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan amanah kepada mereka, dan Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada kalian. Oke, terus. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha ai wa ma amarnaka bitawajjuhi ila baitil muqaddasi thumma
sorofnaka anha ilal Sorofna ya. Ka'bah. Sorofna. Sorofna. Summa sorofnaka anha ilal ka'bati illa lina lama mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang sebelumnya Bukan. kamu menghadapnya. Bukan. Amarna itu memerintahkan ya. Amarna kah bitawajuhi. Oh, nggih, saya terjemahnya dari ayatnya. Dan tidak Oh, kami memerintahkanmu untuk menghadap ke Baitul Muqaddas, kemudian kami memalingkanmu dari Baitul Muqaddas tersebut ke Ka'bah, kecuali supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang yang berbalik atas kedua tumitnya. ya. Ai illa linahtabiro imanan nasi fana lama mayusaddiqur rasula mimman yusakkiku fid dini wa yarji'u ilal kufri lidu fi yaqinihi. Yakni tidaklah hal tersebut kecuali agar kami menguji iman manusia, kemudian kami mengetahui siapa orang yang membenarkan Rasul dari orang yang meragukan agama dan dia kembali pada kekafiran karena lemahnya keyakinannya. Lanjutkan. Wa ingkanat lakabirotan wa ingkanat lakabirotan illa alal ladina hadallahu. Wa ingkana hadat tahwilu lasyakon wasu'ban illa alal ladina hadahumullahu. Dan sesungguhnya perubahan ini sungguh hal yang berat dan sulit kecuali atas orang-orang yang telah Allah tunjukkan. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum ma sahha walastaqoma ayyudi Allahu sholatakum ila baitil muqaddasi bal yusibukum alaiha. Dan tidak benar dan juga tidak istiqomah tidak. Saya tadi juga nyarinya agak repot itu untuk harus cari lagi deh. Tidak mungkin. Istiqomah bersikap berlaku tegak lurus. Apa ya yang enak ya? Wala soha dan tidak benar, wala istiqomah dan tidak tepat mungkin ya. Tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Iya. Dan tidaklah benar dan tidak pula tepat bahwa Allah itu menyia-nyiakan sholat kalian ketika menghadap Baitul Muqaddas. Sebaliknya, Allah memberi kalian pahala atas hal itu, atas sholat tersebut. Wadalika hina sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam amman mata wa huwa yusolli ila baitil muqaddasi qabla tahwilil kiblati fanazalat. Dan hal tersebut ketika mereka bertanya kepada Nabi mengenai orang yang mati
dan dia sholat ke Baitul Muqaddas sebelum ada perpindahan kiblat. Maka turunlah ayat itu. Wa qauluhu ta'ala innallaha bin-nasi laraufur Maksudnya rahim. itu ayat itu ya, ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya. Oh, Jadi iya Ustaz. Allah itu tidak menyanyiakan ibadah kalian, intinya lah begitu. Karena menghadap Baitul Maqdis itu juga perintah dari Allah kan. Nah, kalau tiba-tiba dipindah, apakah eh, amal mereka itu sia-sia? Ya enggak. Gitu. Karena menghadap ke Baitul Maqdis, pindah kiblat itu juga perintah dari Allah. Gitu. Iya. Oke, terus Wa qauluhu ta'ala. Ustaz sebentar Ustaz. Apa Mbak? ya ya. Assalamualaikum ya. Iya, saya kerja. Oh, enggak salah. Mereka kan mereka mau. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala innallaha bin-nasi laraufur rahimun ta'lilun lil hukmi ai annahu ta'ala azimur rahmati bi ibadihi la yudi'u a'malahum as-solihata allati fa'aluha. Dan redaksi innallaha bin-nasi laraufur rahimun adalah alasan hikmah lil hikami seperti Lil hukmah kayaknya itu. lil hukmi. Alasan untuk hukum. Ya, hukum yang Report. tadi itu. Ya, tadi kan hukumnya mereka yang sholat ke Baitul Maqdis itu kan Allah tidak menyanyiakan, berarti kan tetap sah berarti kan hukumnya begitu. Oh, gitu. Maka ini adalah alasan untuk hukum, yakni bahwa Allah yang agung rahmatnya kepada hamba-hambanya tidak menyia-nyiakan amal-amal kebaikan mereka yang telah mereka kerjakan. Qad naro taqalluba wajhika fis samai katsiromma ra'aina taradduda basorika ya Muhammadu jihatas samai tasyawwuqan litahwilil kiblati. Sungguh kami telah redaksi qad naro taqalluba wajhika fis sama itu berarti sering kali kami melihat tarot pandanganmu, Ragu-raguan. seringkali kami melihat keraguan pandanganmu, wahai Muhammad, ke arah Jadi langit. langit. Kayak gini loh. Kayak pengen apa gitu. Bagaimana kadang-kadang kita kan kalau pengen sesuatu kan ini kan tasfikon kali tahlil kiblah. Jadi Nabi Muhammad itu kayak ngadep langit terus gitu. Pandangan beliau itu ke langit gitu. Jadi kayak merenung, kayak apa sih ya? Ya gitu, kalau kadang kita kan kalau menginginkan sesuatu kan kita duduk merenung ngadep ke langit, mikir pengen ini, pengen itu. Nah, itu. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Oke, terus Sebagai bentuk keinginan yang kuat terhadap pemindahan kiblat. Falanuwalian naka kiblatan tardoha ai falanuwajihan naka ila kiblatin tuhibbuha, yakni maka sungguh kami akan menghadapkanmu pada kiblat yang kamu inginkan, wahya al-Ka'bah kiblata wahya al-Ka'bah kiblatu abika Ibrahim, yakni Ka'bah yang menjadi kiblat nenekmu yaitu kakek yang jadi kiblat kakekmu yakni Nabi Ibrahim. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram ai
tawajjah fi sholatika nahwal ka'bati al-mu'azzamati, yakni palingkanlah, hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah Menghadaplah dirimu, engkau. Menghadaplah gitu aja. menghadaplah, menghadaplah ketika sholat ke arah Ka'bah yang agung. Wahai kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ai wahai kuntum ayyuhal mu'minuna fatawajjahu fi sholatikum nahwal ka'bati aidon, yakni di mana saja kalian berada wahai orang-orang yang beriman, maka kalian menghadaplah dalam sholat ke arah Ka'bah juga. Wa Jadi innal nggak ladina ini ya, nggak tertentu. Kalau kita Indonesia kan nggak tertentu ke barat, hadapnya ke barat. Jadi tergantung letak geografis posisi kita saat itu di mana. Misal kayak negara yang berada di sebelah baratnya Ka'bah, itu kan hadap ke timur gitu. Nah, kebetulan kita kan Indonesia menghadap ke barat karena Ka'bah itu berada di baratnya kita gitu. Oke, terus wa lanjut. innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim, ai innal yahuda wan nasara la ya'lamuna anna hadza tahwila lil kiblati haqqun min indillahi walakinnahum yaftanuna nasa bi ilqa'i Yuftino, yuftino, aftana yuftino memfitnah. walakinnahum yuftinuna nasa bi ilqa'i syubhat syubhati syubhati, yakni bahwa orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya mengetahui bahwa pemindahan kiblat adalah hal yang benar dari Allah, tetapi mereka menyebarkan fitnah kepada manusia dengan mengutarakan syubhat-syubhat. Syubhatin Ya keraguan lah. wa mallahu bighafilin amma ya'maluna, ai la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malihim wa sayujazihim 'alaiha, yakni tidaklah samar atas Allah sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan mereka, dan kelak Dia akan membalas mereka atas perbuatan tersebut. Wa fihi wa'idun wa tahdidun lahum, dan dalam ayat wa mallahu bighafilin amma ya'malun terdapat ancaman dan peringatan keras, Ustaz. Ya. Tahdid Ya. dan peringatan keras kepada mereka. Oke. Ya. 2 ayat aja. Jadi ini kita udah masuk di juz 2 ya. Oke. Saya berarti Membuka. diperbatasi 2 juz, gitu. Aduh. Saya baca 2 juz. Iya. Oke. Ustadz